Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada sebuah konferensi internasional di Mesir ya yang menghasilkan 29 rumusan pembaharuan pemikiran Islam. Dan ini saya kira sangat baik sekali kalau kita runut ya. Apa saja hasil dari konferensi internasional itu yang seringkali ini menjadi hoax, ini menjadi tema-tema ceramah agama di media sosial yang kemudian ya ini dijawab oleh ulama seluruh dunia berkumpul di Mesir, kemudian melakukan tajdid pembaharuan pemikiran Islam, bahwa ternyata ya ada narasi-narasi yang menyeleweng dari agama yang kemudian itu digunakan oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya agama tetapi ternyata salah memahami dalam nas, salah memahami dalam konteks atau teks agama itu sendiri. Kita baca saja ya, kita sambil kita ini kita komentari ya itu. Untuk melanjutkan perjalanan Al-Azhar dalam pembaruan pemikiran, pembaruan fikih sesuai mode wasatiyah, moderatisme. Wasatiyah itu moderat. Yang sudah menjadi ciri khas dari Azhar itu, para ulama Azhar mendeklarasikan dari pelataran Al-Azhar ke seluruh dunia beberapa hal berikut. Pertama, pembaharuan merupakan salah satu unsur yang melekat pada syariat Islam, tidak bisa dipisahkan dan bertujuan untuk merespon hal-hal baru dari waktu ke waktu dan mewujudkan maslahat umum masyarakat. Jadi ada yang dinamakan konsep tajdid, pembaharuan. Jadi setiap 100 tahun itu ada mujaddid, man yujaddid dinahu. Ya, barang siapa yang memperbaharui. Karena apa? Bisa jadi selama 100 tahun ini ada perubahan-perubahan dari dalam karakter sosial masyarakat, ilah-ilah yang dulu ada sekarang sudah tidak ada, atau yang dulu tidak ada sekarang ada. Ya, ini perlu diperbaharui lagi terutama dalam kajian ilmu fikih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teks-teks keagamaan yang bersifat pasti ya ketetapannya, yaitu qat'iyatus subut dan pasti secara makna, qat'iyatud dalalah, tidak bisa dijadikan objek pembaharuan dalam keadaan apapun, layak balu ijtihad ya. Jadi nas ya ini harus diulas secara tuntas dulu ya, bahwa nas itu ada qat'iyatus subut, bahwa periwayatannya, ketetapannya atau jalurnya itu sudah pasti. Dan ada qat'iyatud dalalah, bahwa dalam teksnya itu di hadis ataupun dalam Al-Qur'an itu tidak memunculkan tafsir yang lain. Jadi kalau orang sudah bilang A, pasti semua orang pasti tahu itu A, maka disebut qat'iyatud dalalah. Nah, dua hal itu yang sudah pasti periwayatannya dan tidak mungkin lagi digugat, hadisnya hadis mutawatir, Al-Qur'an jelas itu qat'iyatus subut ya. Kalau hadis mutawatir, itu tidak mungkin lagi ya. Kalau kemudian itu bertemu qat'iyatus subut dan qat'iyatud dalalah, itu tidak mungkin lagi ada pembaharuan. Karena sudah pasti, sudah itu bentuknya tetap ya. Sedangkan teks-teks keagamaan yang maknanya bersifat zonni ya, baik itu adalah zonniyatus subut atau zonniyatud dalalah ya, itu menjadi wadah ijtihad. Jadi masih tetap bisa, karena itu sifatnya zonni, dugaan, prasangka ya. Fatwa tentang itu dapat berubah sejalan dengan perubahan waktu, tempat ya, dan adat kebiasaan masyarakat, dengan syarat bahwa pembaharuan-pembaharuan di bidang yang tadi itu dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah umum syariat serta kepentingan umum. Jadi sesuai dengan prinsip dasar, kaidah-kaidah umum syariat ya, dengan ya bagaimana konteksnya itu bisa sesuai dengan tata cara lah berijtihad yang benar ya, serta dengan maslahat ammah atau kepentingan umum. Yang ketiga, pembaharuan adalah pekerjaan rumit, hanya bisa dilakukan oleh orang yang ilmunya mendalam, dilakukan oleh para ulama. Ini rumit, ini tentang teks-teks ini tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk itu agar menjauhinya. Jadi setiap orang yang belum mampu, belum nyampe taraf bisa melakukan pembaharuan atau tajdid, maka tidak boleh. Ya, karena ini berbahaya. Sehingga tajdid pembaruan tidak berubah menjadi tabdid atau pengaburan. Ya, maka tajdid itu ya tetap dilakukan oleh yang ahlinya. Nah, sekarang banyak nih ulama-ulama yang kemudian muncul di Facebook ya, masih menafsirkan Al-Quran hanya dengan terjemahan sehingga salah kaprah semuanya, hadis nggak hafal, hanya modal pakai songkok, pakai
sorban, kemudian mencaci maki sana sini ya kan, itu salah ya. Jadi tidak perlu diambil kata-katanya seperti itu. Artinya tidak perlu diikuti lah kata-katanya seperti itu. Jadi memang harus yang ahlinya, yang pakarnya, yang kompeten di bidangnya, yaitu para alim ulama ya. Yang keempat, aliran-aliran ekstrem dan kelompok-kelompok teroris pro kekerasan semuanya sepakat menolak pembaruan. Jadi kalau kita lihat bahwa kelompok-kelompok teroris ya pro kekerasan ya itu nggak mau pembaruan. Propaganda mereka berdiri di atas pemalsuan pemahaman dan manipulasi istilah-istilah agama seperti konsep mereka mengenai sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan yang itu hanya khilafah, yang lain tidak boleh. Ini tidak boleh pembaruan, tetap kayak zaman Rasul khilafah. Nah ini salah. Al-Hakimiyah, bahwa sumber hukum itu hanya Allah yang menjadi apapun semuanya itu harus berdasarkan hukumnya Allah. Ya ini juga salah. Ya mereka tidak memahami. Tidak memahami hijrah. Nah, hijrah ini juga konsep yang kalau kita lihat di daerah-daerah Timur Tengah ya, ketika ada IS ya, Islamic State ya, mereka mengajak orang-orang hijrah ke sana sebagai bentuk untuk mengaplikasikan perintah Allah. Ini juga salah ya. Jihad, perang dan sikap terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan mereka, gampang membid'ahkan, gampang mengkafir-kafirkan, gampang mensyirikkan gara-gara hanya perbedaan pendapat masalah fikih. Nah ini mereka menolak pembaharuan, mereka menolak tajdid karena mereka sangat kaku sekali dalam memahami teks-teks dalam keagamaan. Mereka juga banyak melanggar prinsip-prinsip agama dalam bentuk pelanggaran terhadap jiwa. Malah mereka justru banyak yang melakukan menghilangkan jiwa, menghilangkan harta, dan menghilangkan kehormatan. Akibatnya, wajah Islam pun tercoreng di mata orang-orang barat dan orang-orang timur yang berpandangan seperti mereka. Banyak pihak menghubung-hubungkan kelakuan mereka yang menyimpang itu dengan ketentuan hukum syariat Islam, sehingga merebak apa yang disebut dengan Islamofobia di barat. Oleh karena itu, lembaga dan masyarakat wajib mendukung negara untuk menumpas bahaya kelompok-kelompok itu. Jadi kalau negara sudah ambil alih untuk menumpas kelompok-kelompok seperti itu, maka negara harus didukung. Kelompok-kelompok seperti mana? Kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan dalam deklarasi ini, yang kemudian hanya punya satu penafsiran terhadap agama, kaku, kemudian gampang sekali untuk mengkafir-kafirkan, gampang sekali untuk mengharam-haramkan, gampang sekali untuk menuduh sana menuduh sini, mencaci maki sana sini, yang kemudian itu ya merupakan wujud kesalahan mereka dalam memahami agama. Itu kalau negara sudah bilang bubarkan, maka kita harus dukung. Nggak usah lagi menye-menye ya, nggak usah lagi nggak usah, udah ya. Coba bayangkan itu. Ini sudah deklarasi seluruh ulama seluruh dunia ya. Di antara pangkal kekeliruan berpikir kelompok-kelompok itu adalah penyamaan antara masalah-masalah akidah dengan hukum-hukum fikih yang bersifat praktis. Misalnya nggak jenggotan, kafir. Nah, ini apa hubungannya ini? Ya, harus tahu dulu hukumnya gitu loh. Ya, jangan kemudian masalah fikih ditarik-tarik masalah akidah. Ya, itu. Seperti anggapan bahwa perbuatan maksiat adalah kufur. Melanggar peraturan berarti kufur. Otomatis itu, kata mereka. Dan menganggap sebagian perbuatan mubah itu sebagai kewajiban. Loh ini mubah, tapi mereka anggap ini adalah sebuah kewajiban. Nah ini udah. Jadi kalau dalam bukunya Syekh Ali Jum'ah, Hikayatul Irhab, itu sudah kebalik. Sudah kebalik. Jadi yang pondasi jadi furu, yang furu jadi pondasi. Yang seharusnya itu usuliyah menjadi furu'iyah, yang furu'iyah menjadi usuliyah. Wah, bolak-balik sama mereka karena mereka tidak paham agama. Para pemirsa, hati-hati ya, hati-hati banget ya. Kemudian inilah yang menjerumuskan masyarakat ke dalam kesulitan yang luar biasa, terutama masyarakat awam ya, dan sangat memperburuk citra Islam dan syariatnya. Ini justru memperburuk citra Islam dan syariatnya, bahwa mereka mengatakan wah pokoknya berubah-berubah ya. Mereka tidak paham agama sehingga semaunya sendiri ya. 6. Konsep hakimiyah menurut kelompok-kelompok ekstrem adalah bahwa kewenangan untuk memutuskan hukum hanya milik Allah. Siapa yang memutuskan hukum berarti telah menyaingi Allah dalam mewenang ketuhanannya yang paling khusus. Siapa yang menyaingi Allah berarti telah kufur, halal darahnya karena telah menyaingi Allah dalam sifatnya yang paling khusus. Tentu saja ini merupakan penyimpangan yang terang benderang terhadap teks-teks keagamaan yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, yang menguraikan secara gamblang adanya. Jadi dalam Quran sendiri, dalam hadis melegalkan adanya apa?
penyerahan wewenang penetapan hukum kepada manusia. Jadi manusia boleh menetapkan hukum, boleh. Ada teksnya di Quran dan hadis, banyak ada. Ya itu ya. Maka kalau bilang oh negara ini berdasarkan undang-undang Pancasila berarti kufur, toghut. Nah ini berarti tidak paham agama. Orang yang ngomong gini berarti tidak paham agama ya. Semua keputusan ahlul halli wal aqdi, pembuat keputusan kebijakan, dianggap sebagai ijtihad yang bermuara pada hukum Allah. Ibnu Hazm pernah berkata, di antara ketetapan hukum Allah adalah menyerahkan wewenang penetapan hukum kepada selain Allah. Itu sudah ketetapannya Allah ya. Dilimpahkan wewenangnya itu kepada manusia, itu ketetapannya Allah ya. Hal itu seperti tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka kirimlah seorang hakim juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang hakim juru damai dari keluarga perempuan. Demikian juga firman Allah yang artinya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Ini sudah di teks dalam Al-Qur'an sudah ada ya, bahwa boleh berhakim, menjadi hakim itu adalah manusia ya. Dengan demikian, pandangan masyarakat tentang konsep hakimiyah harus diluruskan dengan cara menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penjelasan bahwa putusan hukum yang diambil oleh seorang manusia yang patuh terhadap prinsip-prinsip agama tidak bertentangan dengan hukum Allah, bahkan termasuk bagian dari hukum Allah. 7. Takfir atau pengkafiran atau mengkafirkan orang lain sesama muslim ya, mengkafirkan sama muslim adalah musibah yang dialami oleh umat Islam dari dulu hingga saat ini. Ya. Tidak ada yang berani melakukannya kecuali orang yang kurang ajar atau orang yang sembrono terhadap agama atau tidak mengetahui ajarannya ya. Teks-teks keagamaan menjelaskan bahwa tuduhan kafir bisa berbalik ya pada pelakunya yang menuduh kafir tadi. Jadi kalau dia bilang hei kafir, ternyata kafirnya balik ke dia, sehingga harus menanggung dosanya. Pengkafiran adalah penilaian terhadap isi hati seseorang yang merupakan hak khusus Allah yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Ini seharusnya legalitasnya hanya Allah yang bisa. Jika ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang berpotensi mengandung kekufuran dari 99 segi ya. Jadi kelihatan orang dari 100% itu 99% menunjukkan bahwa dia itu kufur dan tidak mengandung kekufuran dari satu segi, tapi ada 1% yang kemudian kita lihat ini enggak kufur nih. Ya. Maka tidak boleh dituduh kafir. Ya, karena adanya unsur kemungkinan beriman. Hanya dengan 1% anggapan beriman, maka itu sudah dianggap tidak boleh melegalkan atau mengomong kafir ke dia. Walaupun 99 yang tingkah laku yang lain itu menunjukkan pada kekafiran, tapi kita masih berhusnudzon yang 1% ini. Ya, itu ya, karena adanya masih ada kemungkinan itu. Hal ini sejalan dengan kaidah sesuatu yang ada karena keyakinan tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan. Jadi kalau ada itu keyakinan nggak akan hilang, harus dengan juga yang keyakinan. Itu ya. Ke-8, seruan kelompok-kelompok garis keras ini untuk hijrah meninggalkan tanah air tidak memiliki pijakan sama sekali. Bahkan sebaliknya, sebagian ditegaskan dalam sabda Nabi SAW, la hijrata, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Dari sini, ajakan kelompok-kelompok teroris kepada para pemuda untuk hijrah dari kampung halaman mereka menuju padang pasir dan bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata karena lari dari masyarakat yang mereka anggap kafir adalah ajakan yang muncul dari kesesatan dalam memahami agama dan ketidaktahuan terhadap tujuan-tujuan umum syariat, maqasid syariat, gak paham agama ya. Ketentuan hukum agama yang dinyatakan oleh para ulama dari Al-Azhar adalah bahwa setiap muslim ya berhak tinggal di tempat manapun di negeri kaum muslim atau negeri lain bila jiwa, harta, dan kehormatannya aman serta bebas melakukan ibadah. Di Indonesia, jiwamu aman, silahkan. Hartamu aman, silahkan. Kehormatanmu aman, silahkan. Bebas melakukan ibadah, silahkan. Berarti nggak usah pergi ke Suriah, nggak usah pergi ke Irak. Buat apa di Indonesia ini sudah aman kok? Enak. Lah terus kenapa tidak dianjurkan kita untuk ke sana? Tapi orang-orang kelompok teroris ini mengajak hijrah pindah ke sana untuk memperjuangkan agama Allah. Ini justru menyalahi syariat ya. Adapun makna yang benar dari hijrah menurut istilah keagamaan pada zaman kita sekarang adalah meninggalkan maksiat. Hijrah untuk mencari rezeki
hijrah untuk menuntut ilmu, hijrah untuk memakmurkan bumi dan memajukan negeri. Ya ini boleh kalau hijrah semacam ini. Tapi kalau hijrah berkumpul bersama orang-orang yang kemudian memberontak, maka tidak boleh. Nah ini harus diperhatikan para pemirsa ya. Jadi memahami agama tidak serampangan, nggak kemudian nyonton di YouTube orang-orang yang suka mencaci maki kemudian Anda ikut saja, enggak. Ya, enggak. Nah, nggak paham agama kok Anda ikuti agamanya, pemahamannya salah ya. 9. Ateisme adalah bahaya yang menghantam stabilitas masyarakat yang berpegang teguh pada agama dan menghormati ajaran-ajarannya. Ateisme adalah salah satu senjata perang pemikiran yang dengan kedok kebebasan beragama bermaksud untuk menghancurkan agama dan melemahkan ikatan masyarakat. Nah ini berhubungan juga dengan penelitian terbaru bahwa justru ateisme meningkat di Timur Tengah. Justru ateisme meningkat di negara-negara yang sangat berat hukumannya terhadap pelaku ateisme, malah meningkat. Ya. Ini kapan-kapan kita bahas tentang masalah ini. Ya, ini terjadi. Makanya di muktamar di konferensi internasional ini disebutkan ateisme menjadi ancaman karena di negara-negara Timur Tengah sendiri pun demikian. Ya. Itu ya. Nomor 10. Jihad dalam Islam tidak identik dengan perang. Ya. Peperangan pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya adalah salah satu jenis jihad. Tapi jihad juga punya banyak macam. Salah satu diantaranya adalah perang. Tapi tidak selamanya bahwa jihad itu bermakna perang. Perang adalah jihad, jihad belum tentu perang. Perang itu bertujuan untuk menolak serangan yang dilancarkan oleh agresor terhadap kaum muslim, bukan untuk membunuhi orang-orang yang berbeda agama sebagaimana anggapan kaum ekstremis. Jadi kaum ekstremis jihad itu berarti orang berbeda agama dibunuh. Nggak boleh. Ya. Jihad itu adalah mempertahankan diri dari serangan-serangan yang ingin dilancarkan kepada kita sesama umat muslim. Nah, ini dilancarkan, nggak boleh. Kita membela diri, nah itulah jihad. Ya, bukan kemudian kamu berbeda agama kemudian harus dimusnahkan, enggak boleh. Ya, itu bukan jihad, itu penyalahan makna terhadap jihad. Ya. Ketentuan agama yang tetap dalam Islam adalah haram hukumnya mengganggu orang-orang yang berbeda agama atau non muslim dan memerangi mereka, tidak boleh selama mereka tidak memerangi kaum muslim. 11. Yang berwenang menyatakan jihad perang adalah pemerintah yang sah dari suatu negeri berdasarkan undang-undang dasar dan hukum. Jadi kalau misalnya sudah pemerintah yang sah mengatakan kita perang, nah itulah disebut wewenangnya menyatakan jihad. Bukan dari kelompok-kelompok ustadz-ustadz yang tidak punya wewenang, ya, yang hanya bisa menghasut, dan tidak boleh. Tidak boleh ya. Bukan kelompok atau perorangan, tapi pemerintah yang sah. Kelompok yang mengaku memiliki wewenang ini merekrut dan melatih para pemuda untuk dijerumuskan ke dalam pembunuhan dan peperangan serta menghilangkan nyawa, ya, adalah kelompok perusak di muka bumi serta memerangi Allah dan Rasulnya. Instansi yang berwenang di dalam keamanan dan hukum harus melawan dan menumpas kelompok-kelompok semacam itu dengan tekad yang kuat. Ini mungkin berkaca dari beberapa negara Timur Tengah yang terjadi banyak pemberontakan, ya, yang kemudian itu dilakukan, ya, digagas oleh sekelompok orang yang ekstremis. Nah, malah justru memberontak pada pemerintah yang sah. 12. Negara menurut pandangan Islam adalah negara bangsa modern yang demokratis konstitusional. Al-Azhar diwakili oleh para ulama kaum muslim hari ini, ya. Jadi Al-Azhar dan para ulama muslim hari ini menetapkan bahwa Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan negara agama atau teokratis. Ya. Islam tidak mengakui negara agama karena tidak memiliki dalil dari khazanah pemerintah kita. Ini dipahami secara tegas dari Piagam Madinah dan praktek pemerintahan Rasul serta para khilafah Rasyidin setelah beliau yang riwayatnya sampai kepada kita. Para ulama, ya, di samping menolak konsep negara agama, mereka juga menolak negara yang mengingkari agama. Ada negara yang menjadikan satu agama dan politik sekaligus, ya, dia disebut negara agama. Ada juga negara yang mengingkari agama, dia tidak mau agama masuk di dalam ranah-ranah kenegaraan. Ini juga tidak boleh, ditentang juga oleh Al-Azhar, ya. Ditentang juga negara yang menghalangi fungsinya dalam mengarahkan manusia, ya. 13. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang diterima oleh para sahabat Rasulullah dan sesuai dengan kondisi zaman mereka. Urusan agama dan dunia bisa terselenggara dengan baik dengan sistem tersebut. Akan tetapi, tidak ada ketetapan dalam teks Al-Quran dan hadis Nabi yang mewajibkan untuk menetapkan atau menerapkan,
Tidak ada ketetapan dalam teks Al-Quran dan hadis Nabi yang mewajibkan untuk menerapkan sistem pemerintahan tertentu, misalnya khilafah. Sebaliknya, sistem apapun saja di era modern ini boleh dan dibenarkan oleh agama selama mewujudkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, melindungi negara tanah air, dan menjamin hak-hak warga negara apapun keyakinan dan agamanya, serta tidak bertabrakan, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 14. Pemerintah atau penguasa dalam Islam adalah orang yang diterima rakyat untuk dijadikan penguasa sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi negara atau tata aturan lain yang berlaku di suatu negara. Tugasnya adalah bekerja demi kemaslahatan rakyat, mewujudkan keadilan di antara mereka, menjaga tapal batas negara dan keamanan dalam negeri, mengelola kekayaan alam dan hasil bumi dengan cara yang sebaik-baiknya, serta memenuhi kebutuhan warga dalam batas-batas yang memungkinkan. Nah, itulah disebut pemerintah atau penguasa dalam Islam, ya, yang betul definisinya seperti itu, ya. 15. Kewarganegaraan atau al-muwatonah atau citizenship secara penuh adalah hak asli setiap warga negara. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam atas dasar agama. Jadi tidak ada perbedaan karena agama, karena madhab, karena suku atau karena warna kulit. Semuanya setara di depan negara. Ini adalah prinsip yang mendasari negara Islam pertama dan terkandung dalam Piagam Madinah. Kaum muslim harus berusaha menghidupkan prinsip dasar seperti ini, ya. Nomor 16. Salah satu kebaikan yang diserukan Islam kepada kita adalah mengucapkan selamat kepada kaum non-muslim saat perayaan hari besar mereka. Hukum haram terkait itu yang dikatakan kelompok ekstrim. Jadi ada yang mengatakan bahwa haram mengucapkan selamat kepada non-muslim di saat hari raya mereka. Itu kelompok ekstrim. Kalau dalam deklarasi ini disebut kelompok ekstrim, ya. Jadi kalau itu ada hukum yang keluar atau fatwa haram, ya, yang dikatakan oleh kelompok ekstrim, itu merupakan sikap kaku dan sikap menutup diri, eksklusif, bahkan kebohongan yang mengatasnamakan tujuan umum syariat Islam, ya. Klaim keharaman ini masuk dalam kategori fitnah yang lebih keras daripada pembunuhan dan menyakiti non-muslim. Ucapan selamat kepada non-muslim ucapan selamat hari raya kepada non-muslim tidak bertentangan dengan akidah Islam sebagaimana yang dikatakan kaum ekstremis. Ini sudah pernah kita bahas, ya. Ada fatwa yang melarang haram mengucapkan hari raya, perayaan hari raya kepada saudara kita yang lain, non-muslim yang lain, ya. Itu sudah pernah kita bahas dan ini ternyata sama, yang kita bahas itu sama dideklarasikan juga di sini, ya. Bahwa itu tidak menyalahi aturan, ya. Itu hanya berupa bentuk kekakuan, ya, kekakuan dalam memahami teks-teks agama, ya. 17. Para pejabat yang berwenang harus menghentikan propaganda media yang berisikan pemikiran-pemikiran semacam ini. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran semacam ini yang kemudian sangat gampang sekali mengharam-haramkan kayak gini, ini harus ditumpas, ya. Siapa yang menumpas? Pejabat yang berwenang, ya. Terutama pada saat peringatan hari besar non-muslim, karena bisa menimbulkan keresahan dan kebencian terpendam di antara para anggota satu kelompok masyarakat, ya. Itu harus ditumpas, dihilangkan, dimusnahkan. 18. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan kelompok bersenjata, terutama membunuh orang-orang yang tidak berdosa dari masyarakat sipil, tentara dan polisi serta orang lain yang sedang melaksanakan tugas menjaga masyarakat dan tapal batas negara, juga menyerang properti umum dan khusus, merupakan kejahatan membuat kerusakan di atas muka bumi. Karenanya harus ada tindakan secara agama, hukum dan keamanan dan militer. Juga harus diambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok teroris dan negara-negara yang melindungi dan menyokongnya. Jadi harus ada bentuk betul-betul ditumpas secara legal, ya, bagi pejabat-pejabat ini, ya. Kelompok-kelompok ini jahat sekali, melakukan sebuah kejahatan. 19, ya. Ini tentang narkoba, ya. Apapun namanya, sedikit atau banyak, ini barusan kita bahas juga tentang, ya, apapun narkoba, ya. Ini, ya, yang ada berusaha melegalkan untuk menjadi komoditas ekspor. Jadi kok pas juga dibahas di deklarasi ini. Itu adalah haram. Harus diambil segala tindakan mulai pendidikan, pengetahuan, dakwah dan keagamaan yang melarang konsumsi dan peredarannya, ya. Konsumsi tidak boleh, diedarkan nggak boleh, ekspor juga nggak boleh, ya.
Juga harus ditetapkan sanksi tegas kepada produsen dan pengedarnya, ya. Itu tentang narkoba. 20, melawan korupsi, kolusi dan nepotisme dan diskriminasi zolim kepada pihak-pihak yang memiliki kesempatan sama adalah tanggung jawab agama, hukum, masyarakat dan moral. Jadi ini adalah bentuk melawan daripada korupsi, kolusi dan nepotisme, ya. 21, bunuh diri adalah kejahatan yang tercela yang muncul secara tidak biasa di masyarakat kita. Ini kemudian dibahas, saya singkat saja, bahwa ini juga ada beberapa kejadian, ya. Ini harus tentang bunuh diri, ya, harus kita tuntaskan, harus kita cegah, harus kita berikan kesadaran kepada masyarakat bahwa bunuh diri ini tidak boleh, ya. Bunuh diri tidak boleh, ya. Itu, ya. 22, kejahatan balas dendam adalah warisan buruk dari zaman jahiliyah, maka tidak boleh kita membalas dendam. Nah, ini mungkin dari beberapa kasus yang ada di dunia muslim mungkin didasari oleh balas dendam, ya. Ini ditegaskan, ya, tidak boleh. Itu ada zaman jahiliyah, tidak sejalan dengan masyarakat yang beradab, yang beragama, ya. 23, penting sekali, hoax adalah bahaya besar yang mengancam keamanan dan pembangunan masyarakat. Hoax adalah kejahatan besar, yang keharamannya disebutkan secara eksplisit di dalam agama. Pihak-pihak yang berwajib harus memburunya, mengungkapkan kepalsuannya, menjelaskan bahayanya, dan menetapkan sanksi hukum tegas kepada para penyebarnya. Nah, ternyata juga mungkin di dunia yang lain, ya, hoax ini juga menyebar, bukan hanya di Indonesia, ternyata di dunia lain juga hoax ini juga menjadi salah satu ancaman, salah satu bahaya yang harus dihentikan, harus dihilangkan, ya. 24, maaf. Pariwisata adalah perkara yang boleh dalam agama samawi, ya, tidak dilarang pariwisata itu. Kita harus meluruskan pandangan masyarakat mengenai hal itu. Negara juga harus melindungi para wisatawan, menjaga mereka dari orang-orang yang menyerang dan menyakiti dalam bentuk apapun. Misalnya dibom, ya, ditujukan kepada para wisatawan, tidak boleh. Kepada para turis tidak boleh, ya. Para penyerang itu harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Visa masuk yang diterbitkan oleh negara. Jadi kalau ada kita masuk, ya, visa masuk orang dari negara lain masuk ke kita, itu ada visa masuknya. Itu merupakan jaminan keamanan yang harus dipatuhi secara agama. Itu landasan dalam sudut pandang agama, itu adalah jaminan keamanan. Jadi tidak boleh main-main. Itu kalau kita anggap itu secara kenegaraan itu visa masuk, ya. Itu visa, hanya sekedar visa boleh masuk. Tapi dalam sudut pandang agama itu adalah jaminan keamanan, maka harus dihormati itu. Ya, itu. Ya. 25, peninggalan purbakala adalah warisan budaya. Peninggalan purbakala adalah warisan budaya yang memperkenalkan sejarah bangsa atau peradaban, bukan patung atau berhala. Kalau kita di Indonesia banyak sekali, ya, ini ada warisan-warisan purbakala, itu dianggap patung, berhala, dimusnahkan karena syirik. Enggak. Ini disebutkan deklarasi seluruh ulama, ya, di seluruh dunia, dari seluruh dunia loh, menetapkan peninggalan purbakala adalah warisan budaya yang memperkenalkan sejarah bangsa atau peradaban. Sebagaimana anggapan orang yang berpikiran sempit bahwa itu adalah patung atau berhala, ini sesat, ya. Anggapan seperti ini adalah sesat. Oleh karena itu tidak boleh diserang, tidak boleh dirusak, tidak boleh diubah dari bentuk aslinya. Benda purbakala adalah hak milik semua generasi yang diurus oleh negara demi kemaslahatannya, sampai pun bila itu ditemukan di lahan milik pribadi atau organisasi. Harus ditetapkan hukuman secara tegas bagi siapapun yang menjual atau menyelundupkannya ke luar negeri. 26, nah ini juga penting nih. Seorang perempuan pada zaman kita boleh berpergian tanpa disertai mahram jika perjalanannya aman, didampingi teman sesama perempuan, atau dilengkapi sarana yang bisa menolak terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi kalau ada anggapan yang kaku sekarang bahwa perempuan tidak boleh berpergian, ya, kalau nggak ada mahramnya, ini boleh kok, boleh selama perjalanannya aman, ada teman, kemudian ada sarana-sarana yang bisa membantu keamanannya. 27, seorang perempuan boleh menduduki jabatan apapun yang dapat dia jalankan, termasuk jabatan tertinggi di negara, termasuk presiden. Nah, ini mungkin akan menarik, ya, karena tidak semua negara-negara Islam itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan, tapi Indonesia alhamdulillah sudah pernah, ya, itu, ya. Jadi ini deklarasi perempuan boleh menduduki jabatan apapun yang termasuk yang presiden yang bisa dijalankan dan dia mampu untuk menjalankannya, ya. 28, perceraian
ya, tanpa sebab yang diakui oleh agama adalah haram. Ya, kalau ada kemudian perceraian tanpa sebab yang masuk atau diakui dalam agama itu adalah haram. Jadi nggak ada sebab, nggak ada apa-apa sebab yang diakui dalam agama terus diceraikan. Itu haram, nggak boleh. Harus ada sebab-sebab tersebut diverifikasi oleh agama dan sah syaratnya dalam hal agama. Kalau tidak ada syaratnya yang sah dalam sudut pandang agama kemudian diceraikan tanpa sebab yang jelas, itu tidak boleh, haram. Ya, ini buat yang viral ya, siapapun itu ya yang viral ya, yang menceraikan ya tanpa sebab, hati-hati ya, ini ternyata sudah ada ulama ya, itu yang akan banyak kemudorotannya ya. 29, harus ada kompensasi bagi harta bersama dalam mengembangkan kekayaan keluarga. Misalnya istri yang mencampur hartanya dengan harta suami atau anak yang bekerja bersama ayahnya dalam berdagang atau usaha lain, masing-masing harus diberikan haknya yang diambil dari harta warisan sebelum dibagi sesuai jumlahnya jika diketahui atau sesuai kesepakatan berdasarkan pandangan orang yang ahli di bidang itu bila tidak diketahui kadarnya secara pasti. Nah, disitu ya ada 29 poin yang sudah kita bahas ya. Apa saja itu yang melakukan adalah bentuk pembaharuan pemikiran Islam yang dilaksanakan di Mesir, dan para ulama dari Indonesia ada TGB, ada Quraisy Shihab, ada Din Samsudin ikut hadir di sana untuk memberikan sumbangsih pemikiran mereka, dan ini adalah bentuk kalau kita anggap konsensus ijma para ulama di saat ini. Dan 29 poin itu sudah kita bahas sama-sama, mudah-mudahan bisa mencerahkan para pemirsa semuanya. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.